Apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. Terima kasih. Mengerti suara rakyat. Jadi Kejaksaan RI memastikan penghentian perkara dugaan kekerasan anak yang menjerat guru honorer Kabupaten Muaro Jambi, Tri Wulansari. Kepastian itu disampaikan langsung Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan memaparkan hasil pendalaman lembaganya atas laporan yang diajukan Tri Wulansari. Ia menilai kasus yang menjerat guru honorer Muaro Jambi itu lebih mengarah pada kriminalisasi dalam konteks penegakan disiplin di lingkungan sekolah. Hinca menjelaskan, Tri Wulansari dilaporkan ke kepolisian setelah dituding menampar seorang murid yang menolak dicukur rambutnya saat kegiatan penertiban rambut siswa. Padahal, tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kedisiplinan peserta didik. Berdasarkan kajian Komisi 3 DPR RI, kasus tersebut dinilai tidak memenuhi unsur mens rea atau niat jahat sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Menanggapi permintaan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan jaminan tegas bahwa kasus guru honorer Muaro Jambi itu tidak akan dilanjutkan. Diketahui, Komisi 3 DPR RI sebelumnya menerima audiensi langsung dari Tri Wulansari yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan terhadap anak. Dalam pertemuan tersebut, Tri menceritakan awal mula perkara yang menimpanya. Saudara pimpinan, saya izin untuk menyampaikan tadi yang dari kesepakatan kita tadi, Pak Jaksa Agung. Tadi kami menerima laporan seorang warga negara yang guru honorer di Muaro Jambi, namanya Tri Wulansari. Gajinya 400.000 saja, tapi dia dikriminalisasi karena melakukan penegakan disiplin terhadap muridnya. Dan kami berkesimpulan tadi bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita, tidak ada mens reanya. Dan tentu prinsip perlindungan profesi guru. Kita semua tahu, kita pernah diajar oleh guru dan pasti untuk mendidik. Karena itu lewat rapat kerja ini pimpinan, saya menyampaikan kepada Jaksa Agung agar meminta lewat nanti Kejati Jambi, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Komisi 3 meminta penghentian perkara ini. Karena memang tidak memenuhi mens rea yang dimaksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kita yang baru saja berlaku 2 Januari yang lalu bersama KUHP kita yang baru. Ibu ini juga diminta untuk lapor secara fisik. Jarak rumahnya kepada kantor kepolisian itu 80 km. Dan kemudian suaminya adalah kepala desa. Bertumpang tindih perkara itu. Dan suaminya yang kepala desa tadi ditahan di kepolisian. Karena perkara ibu ini sudah sampai ke kejaksaan dan mohon nanti dicek apakah sudah kembali. Dan karena itu Komisi 3 meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan perkara ini. Terima kasih pimpinan. Saya orang Jambi kebetulan, Pak. Saya tahu persis kasus ini tadi disampaikan oleh Bapak dan saya jamin apabila berkas perkara itu masuk ke kejaksaan, saya akan hentikan. terima kasih. Mengerti suara rakyat. Jadi sudah terjawab langsung, Pak Hinca. Sempat membaca di media, memang landasan Ibu Tri Wulansari ditersangkakan karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini yang perlu mungkin nanti kami minta bantuan dari Komisi 3 supaya Ibu Tri Wulansari beserta keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Itu mungkin dari saya persilahkan mungkin dari Ibu Tri Wulansari dulu untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menceritakan sedikit kronologi dari awal tahun 2025. Itu bertepat di bulan Januari tanggal 8. Kejadiannya terjadi di lapangan sekolah. Jadi anak berkumpul di lapangan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6.
Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat Iya, pirang ya. iya, disemir pirang, dicat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu, sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga teman anak yang ini tadi, mereka menurut, ketika dipotong mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong. Setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks, nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Tapi tidak ada kejadian yang berdarah atau mungkin giginya patah atau seperti apa, tidak. Refleks satu kali dan saya tidak pakai atribut apapun di tangan saya, seperti itu. Nah, dan anak itu masih masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi masih belajar sampai selesai, sampai pulang sekolah masih belajar. Jadi kejadiannya hari Rabu, pulang sekolah mungkin dia ngadu ke orang tuanya. Setelah itu orang tuanya ada datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, dia marah-marah ngomong, apa yang kau anuin dengan anak aku, kata gitu kan. Jadi saya jawab, duduk dulu bang, biar kita ngomong baik-baik kan gitu. Tapi dia tidak mau ngomong baik-baik, akhirnya marah-marah gitu. Sudah tuh sampai ngelontarin kata-kata kasar juga. Sampai dia balik, dia ngomong juga sama saya, mati kau kubuat, kata. Kalau udah secara kasar, secara halus, katanya kayak gitu, Pak. Jadi itu mengancam begitu orang tua, mati kau kubuat, kalau tidak secara kasar atau secara halus. Iya, jadi pas hari Kamisnya kepala sekolah memanggil orang tua tersebut. Maksudnya biar mediasi, tapi hari itu saya tidak diperbolehkan ke sekolah sama kepala sekolah. Karena takutnya terjadi apa-apa sama saya gitu. Jadi kepala sekolah berbicara dengan orang tua tersebut, tapi orang tua tersebut tidak mau karena kami sudah mengadukan ini ke proses hukum seperti itu, tidak mau berdamai kayak gitu. Akhirnya diadukannya ke Polsek Kumpe waktu itu. Nah, akhirnya saya dipanggil juga, dapat surat undangan, diwawancarai di sana, dan tanggal ada di situ tanggal berapa? Melakukan mediasi di Polsek sudah sempat juga, melakukan mediasi di Polsek sudah sempat, tapi memang orang tuanya juga tidak mau. Malahan dia menyebut kalau ada jalur yang tidak melibatkan dinas pendidikan, saya tempuh jalur itu. Seperti itu, Pak. Akhirnya kasusnya berlanjut sampailah ke Polres. Ini saya singkat aja ceritanya, Pak. Nggak apa-apa, detail juga nggak apa-apa. Detail juga nggak apa-apa. Jadi pada tanggal 13 Januari itu Kabid SD kebetulan dipimpin dengan Pak Sapki, waktu itu sempat datang juga, turun ke desa dan datang ke rumah orang tua tersebut untuk mediasi juga, Pak. Tapi tidak menemui titik temu. Pada tanggal 17 November, saya dan seluruh Kades di Kumpe menghadap ke Bapak Bupati Muaro Jambi untuk mengurus kasus suami saya. Untuk mengurus kasus suami saya sekaligus menyelesaikan permasalahan saya. Jadi di situ disarankan untuk dengan Pak Bupati untuk menulis surat permohonan. Surat permohonan saya layangkan tanggal 25 November ke Kabak Hukum Muara Jambi. Dan pada tanggal 9 Januari kemarin saya diundang oleh Kesbangpol untuk menindaklanjuti masalah saya. Di situ saya disarankan untuk meminta maaf kembali
sekaligus menulis surat permohonan maaf secara tertulis. Akhirnya saya naik lagi ke rumah beliau pada tanggal 12 Januari, meminta maaf secara pribadi, meminta maaf dengan rendah hati, dan saya mengatakan jika ada yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan lakukan. Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Saya bilang seperti itu dengan orang tuanya. Tapi jawaban mereka, kami mau berembuk keluarga dulu, besok pagi saya kasih keputusannya. Tapi keputusan itu tidak ada sampai hari ini. Jadi suami saya sudah ditahan dari 28 Oktober, hampir 3 bulan Pak. Dan saya menjalani ini dari 6 Juni, wajib lapor ke Polres, 1 minggu 1 kali. Jadi kalau dari pihak pendidikan, pihak Bupati memang sudah banyak membantu, tapi memang tidak ada penyelesaiannya seperti apa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.